Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait administrasi sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Tia Ayu Ningrum SPD MPD. Sebelum itu, kami beranggotakan pertama yaitu Rahmadianti dengan NIM 230222029 dan dengan saya sendiri Belia Jana Hendiska Rayu dengan NIM 230222036. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Salah satu, salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis atau bahasa, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajaran seperti gedung, ruang belajar, atau kelas, atau juga alat-alat media pendidikan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalan proses pendidikan seperti halaman yang bagus untuk melakukan pembelajaran kebun atau taman sekolah yang enak dipandang. Sedangkan menurut rumusan tim penyusun pedoman pembuka media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlakukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu pertama bangunan dan perabotan sekolah, kedua alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan, alat-alat peraga dan laboratorium, dan terakhir yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi individual yang menggunakan alat penampilan dan media untuk menggunakan alat keterampilan. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana memiliki dua pemahaman mengenai administrasi tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan konsepsi lama dan modern. Menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana itu diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsepsi yang modern, sarana dan prasarana merupakan suatu seleksi dalam penggunaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah, dan menurut konsepsi modern, guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu. Yang pertama, seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan disiplin atau pendekatan otoriter. Yang kedua, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi. Yang ketiga, seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran atau pendekatan primitif. Yang keempat, seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dengan program pembelajaran atau disebut dengan pendekatan maaf, atau bisa disebut dengan pendekatan instruksional. Yang kelima, seperangkat kegiatan untuk mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana prasarana yang ada di sekolah. Dari pengertian lain dari administrasi sarana dan sarana, suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta memotivasi siswa untuk belajar dengan sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada. Nah, administrasi sarana prasarana merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, sifat, dan jenisnya. Pertama yaitu tinjauan dari fungsinya. Sarana pendidikan berfungsi langsung dalam proses pembelajaran
Sedangkan prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, tanaman, dan halaman. Yang kedua, jenis atau fasilitas fisik. Sesuatu berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha seperti kendaraan, komputer, dan mesin tulis. Fasilitas non-fisik, segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan seperti manusia, jasa, dan juga uang. Yang ketiga, yaitu tinjauan dari sifat barangnya. Barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur tulis, tinta, kertas, penghapus, dan sebagainya. Barang tak habis pakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan juga sebagainya. Barang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan seperti gedung, sumur, dan sebagainya. Selanjutnya dilihat dari komponennya, media terdiri dari dua bagian pokok yaitu hardware dan software. Hardware itu perangkat keras yang penampilannya adalah penampilan software, misalnya pesawat radio, tape record, tape recorder, proyek slide, proyektor, dan sebagainya. Sedangkan software atau perangkat lunak merupakan bahan atau program yang ditampilkan dengan hardware, misalnya kaset, piringan hitam, slide, film, skrip rekaman, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua yang akan dibacakan oleh Ramadianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian yang kedua, yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis, operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama yaitu perencanaan barang. Dalam menurut Syahril 2014, penyusunan perencanaan dapat ditempuh beberapa cara di antaranya yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua ada mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga ada penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua ada pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Perolehan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan tanah, yang kedua ada pengadaan bangunan, yang ketiga ada pengadaan furnitur, yang keempat ada pengadaan kendaraan, dan pembelian kendaraan untuk sekolah dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima pengadaan perlengkapan pendidikan. Selanjutnya ada penyimpanan, inventarisasi, dan penyaluran. Penyimpanan meliputi pemeliharaan hasil pembelian barang untuk keamanannya, baik yang belum didistribusikan maupun yang sudah didistribusikan. Yang kedua ada inventarisasi, berasal dari kata inventaris, yaitu daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada penyaluran, merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lainnya. Yang keempat ada penyaluran barang. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lainnya. Kegiatan penyaluran barang meliputi tiga bagian. Yang pertama, penyusunan alokasi. Yang kedua, ada pengiriman barang. Yang ketiga, ada penyerahan barang. Yang kelima, ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuannya, tujuan pemeliharaan sarana prasarana kantor antara lain, yang pertama agar barang tidak mudah rusak. Yang kedua agar barang tidak mudah hilang. Yang ketiga agar barang tidak kedaluarsa. Yang keempat agar barang tidak mudah susut. Yang kelima ada agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Yang kelima ada penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk
mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang materi ketiga yaitu peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Menurut Afriansyah 2019, peranan guru dalam administrasi dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan, yang keempat inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan, yang kelima pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yang keenam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang tujuh, pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmadianti. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu administrasi prasarana dan prasarana merupakan pendidikan mendukung proses pendidikan dengan mencakup fasilitas langsung atau sarana dan penunjangan prasarana. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 079/1975, sarana terbagi menjadi bangunan, alat pelajaran, dan media pendidikan. Proses administrasi meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Guru berperan dalam merencanakan kebutuhan dan memelihara alat bantu dan pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.